Selamat malam, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraya dan Dua Malam, edisi Rabu 11 Agustus 2021. Dari Gedung Gereja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk mengambil waktu sejenak kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekasih jiwa kami, karena kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami, hingga malam ini kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kami rindu untuk datang di hadirat-Mu, kami memuji memuliakan Dikau, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh jauh dari kesempurnaan, karena itu Tuhan kiranya Engkau beracara di dalamnya, Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang berkata-kata, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-Kamu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam ini dipilih dari Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita malam ini adalah Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ku kamaseko pak kamase ma tontongan. Ada seorang ayah yang
berjanji kepada putrinya akan memberikan hadiah ketika putrinya berprestasi atau melakukan sesuatu yang baik. Tapi ketika kemudian putrinya itu tidak menepati komitmen, maka sebagai bentuk hukumannya tidak diberikan hadiah itu. Itu bukan berarti bahwa kemudian seorang ayah tidak lagi mengasihi putrinya, tetapi apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah bentuk cinta, bentuk kasih pula kepada anaknya supaya dia mau melakukan lebih baik ke depannya. Perenungan kita malam ini berbicara tentang kondisi bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Kepada bangsa yang sedang dalam pembuangan itu, Allah mengungkapkan kepada umatnya tentang pemulihan. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika Israel masih berada dalam pembuangan, tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Dalam keadaan itu, mereka tentu mengharapkan pengampunan. Mereka menyadari kesalahannya dan karena itu mengharapkan kebebasan dari Allah. Yang walaupun sesungguhnya Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi karena anugerah, maka sebagaimana pembacaan kita tadi, Tuhan melayakkan mereka untuk diampuni dan dipulihkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhanlah Allah mereka, bagaimanapun dan apapun kondisi mereka. Ayat 1 pembacaan kita tadi. Walaupun mereka di pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel, karena kasih Allah itu kekal. Ayat 3. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan janjinya tetap sama dan terus berlaku dari dulu sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, apapun kondisi kita hari ini, apapun yang sedang kita alami, mungkin ada yang sedang terbaring, mungkin ada yang sedang isolasi mandiri, merasa tertekan, marilah kita tetap percaya bahwa itu tidak berarti Allah jauh daripada kita. Melalui hambanya Yeremia, Tuhan katakan bahwa kasih Allah tidak berubah. Kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Dan karena itu, mari juga kita tetap berpegang teguh dalam komitmen untuk mengikut Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Mari kita tetap mengasihi satu dengan yang lain sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan kita tetap memegang perintah Tuhan yang dikatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perkuatlah kasih di antara kita, mari saling menopang, mari saling mendoakan, mari saling membantu. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, bersyukur buat saat yang indah, kami boleh berada di sekitar firman-Mu, kami boleh memuji, memuliakan Dikau. Kami menyaksikan bahwa itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah membimbing kami, menggerakkan hati masing-masing kami, sehingga kami boleh mengambil waktu untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas penguatan firman-Mu, sebagaimana Tuhan telah katakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak berubah, yang mengasihi bangsa Israel dari dulu sampai selama-lamanya. Demikian juga kasih-Mu tetap nyata buat kami sampai hari ini. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang berat ini kami tetap merasakan kasih-Mu dan tetap bersyukur menjalani hari-hari kami. Kiranya ke depannya Tuhan, oleh penguatan firman-Mu kami boleh menjalani hari-hari kami dan tidak bersungut-sungut dengan kondisi yang kami hadapi. Bersama dengan segenap warga jemaat Elim Balikpapan, bahkan kami semua yang menyaksikan acara ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik karena penyakit-penyakit yang
karena ketuaan ataupun penyakit lain. Secara khusus ya Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, baik yang karena komorbidnya terbaring di rumah sakit, juga yang isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat-tempat isolasi. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa apapun kondisi yang mereka hadapi saat ini, tidak berarti bahwa Tuhan tidak lagi mencintai mereka, tetapi tetap mencintai mereka dengan berbagai cara. Dan ketika Tuhan izinkan hal itu berlaku kepada mereka, Tuhan pasti memberikan penguatan kepada mereka. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga, tenaga kesehatan yang merawat mereka, sehingga mereka kiranya boleh menjalani pekerjaan yang harus mereka kerjakan dan menjalani dengan penuh sukacita sebagai bentuk cinta kasih buat orang-orang yang mereka cintai. Dan kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau boleh mengaruniakan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terus berusaha mencari kesembuhan. Di tengah-tengah kondisi kami pula Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa dalam beberapa hari terakhir kami boleh mendengar beberapa saudara kami yang sebelumnya terkonfirmasi COVID, hari ini boleh mengalami kesembuhan, dan kami bersyukur buat itu. Kami percaya bahwa ketika mereka boleh mengalami kesembuhan, itu karena Tuhan berkenan mengaruniakan kesembuhan kepadanya, dan karena itu bersama dengan saudara-saudara kami itu kami mengucap syukur, berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi syukur itu pula, bersama saudara-saudara yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, oleh karena orang-orang yang mereka cintai Engkau panggil Tuhan, kiranya Engkau memberikan penguatan kepada mereka, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka kemudian boleh dikuatkan menjalani hari-hari berat ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Kami bersyukur ya Bapa, bersama saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Ada Otnil Idi Adimunca, Bapak Yakob Kada, dan Sahasika Sasikirana yang hari ini berulang tahun kelahiran, bersama Bapak Markus Lomo dan Ibu Damaris Pongbanga, Bapak Andarias Tangke dan Ibu Delita Kondorura, Bapak Agustinus dan Ibu Reni Petrus Pabunta, yang hari ini juga bersyukur buat ulang tahun perkawinan yang mereka karuniakan. Bersama mereka Tuhan, kami bersyukur bahwa usia kehidupan dan usia perkawinan yang mereka boleh jalani adalah bentuk kasih cinta Tuhan kepada mereka. Teruslah Engkau nyatakan pemeliharaanmu buat sisa hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada mereka. Biarlah hari-hari ke depan hidup mereka dipenuhi dengan syukur dan pengabdian pelayanan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat keberadaan masing-masing kami dalam keluarga kami. Kiranya Engkau tetap memberkati keluarga yang kami bangun, dan kiranya keluarga-keluarga yang kami boleh bina bersama menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami, entah dalam pendidikan di tingkat dasar, bahkan pendidikan tingkat lanjut, bahkan yang mencari pekerjaan setelah selesai menempuh pendidikan Tuhan, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam pencarian kerja. Kiranya mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja hari ini. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai sebuah bangsa Indonesia yang Kau pimpin Tuhan, pemerintah kami mulai dari presiden sampai ke pelosok-pelosok, terutama dalam menghadapi kondisi susah, kondisi sulit oleh karena corona hari ini. Ajar kami untuk mengambil bagian di dalamnya, untuk bersama-sama boleh keluar sebagai bangsa yang pemenang, boleh keluar dari pandemi ini, dan kami tetap mengandalkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan kami secara khusus di Jemaat Elim ya Tuhan. Banyak rencana-rencana pelayanan yang sedang kami layankan, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semuanya boleh menyaksikan itu bahwa semuanya terjadi karena perkenan Tuhan. Ini doa ungkapan syukur Tuhan, permohonan kami, ampuni segala dosa-dosa kami,
Doa ungkapan syukur permohonan ini kami bawa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian renungan harian Toraya dan doa malam kita pada saat ini. Kiranya masing-masing kita terberkati dan tetap merasakan kehangatan kasih Tuhan yang kekal itu saat ini dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sehat.